Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qawi Al-Matin, Zat yang maha kuat lagi perkasa. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawi al-aziz. Allah maha lembut. Adapun Al-Matin disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaq. Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi dan Al-Matin ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita tentang kekuatan. Kita akan buat gambaran dulu betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita bisa lihat dari sejarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa manusia terkadang sebagian mereka tertipu dan mereka merasa kuat ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kekayaan, kekuasaan ataupun fisik yang kuat. Dan itu kita bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang umat-umat terdahulu. Sebut saja kaum yang merasa kuat dan mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi umat yang lebih kuat dibandingkan kami. Perkataan siapa ini? Perkataan kaum Ad. Kaum Ad ini Allah anugerahkan kepada mereka agar mereka beriman kepada Allah dan mengikuti ajakan Nabiullah Hud, tapi mereka mengingkari dakwah Hud alaihi salatu wassalam. Lah ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuatannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kirimkan paceklik yang berkepanjangan selama 3 tahun lamanya. Dan kita tahu bahwa kekayaan kaum Ad itu adalah pertanian. Dan kita tahu bahwa pertanian itu beda dengan orang yang hidup di pinggir lautan. Karena orang yang di pinggir lautan secara otomatis penghasilan mereka dari nelayan, dan laut tidak mungkin surut. Tetapi hajat air kepada orang-orang yang bercocok tanam tentu sangat dihajatkan sekali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim paceklik selama 3 tahun lamanya, maka kaum Ad mulai kelaparan. Siapa yang lebih kuat, kaum Ad atau Allah Subhanahu wa taala? Baru Allah menghentikan hujannya saja, kesombongan mereka sudah hilang. Padahal mereka selalu mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa manusia yang lebih kuat dibandingkan kami, katanya. Akhirnya kemudian sebagian mereka diutus oleh kaum Ad untuk berangkat ke Mekah. Karena di Mekah itu ada berhala yang menurut mereka berhala itu bisa menurunkan hujan untuk mereka. Berangkat mereka ke Mekah. Setelah kemudian mereka memuja-muja berhala itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk bersuara di balik berhala itu dan mengatakan, baik, akan kami kirim kepada kalian awan yang akan menghujani kalian. Kalian tinggal milih, mau awan berwarna putih, awan berwarna merah, ataukah awan berwarna hitam. Maka mereka mengatakan kami memilih awan hitam, karena awan hitam tentunya lebih banyak kandungan hujannya. Setelah itu kemudian mereka pun pulang. Mereka tidak tahu bahwa Allah sedang memainkan istidrajnya. Setelah sampai kemudian kaum Ad di sebuah kampung mereka antara Oman dan Hadramaut,
Mereka menunggu apa yang dijanjikan berhala itu. Betul, tiba-tiba awan datang. Lah awan ini disambut riang gembira oleh penduduk Ad. Semua keluar. Mau anak-anak, mau orang remaja, mau orang tua, mau laki-laki, mau perempuan. Karena sudah 3 tahun mereka tidak pernah merasakan hujan. Mereka tidak tahu bahwa awan itu adalah azab yang disegerakan yang mereka minta. Bayangkan ketika mereka berada tepat di bawah awan hitam itu, tiba-tiba kemudian datang angin yang sejuk sekali. Disebutkan dalam Al-Quran itu sorsor. Sorsor itu artinya angin yang sangat sejuk yang menusuk tulang belulang dan memecahkan gendang telinga. Kemudian disusul dengan halilintar dan disusul dengan angin puting beliung. Angin ini mengangkat segalanya. Bukan hanya manusia, bangunan-bangunan pun diangkat. Dan mereka berada di langit itu Allah katakan 7 layalin wa 8 ayyamin husuma. 7 malam 8 hari mereka berada di langit, diputar-putar angin itu. Setelah kemudian hari ke-8, maka Allah subhanahu wa ta'ala hempaskan kaum Ad yang ada di langit, sehingga Allah katakan ka'ajazin nakhlin khawiyah. Maka mereka dilesatkan dari langit seperti tunggul-tunggul kurma. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, semua menancap di bumi, dan tidak ada satupun kaum Ad yang disisakan. Makanya mereka disebut Al-Arab Al-Badiyah, Arab yang sudah musnah, karena tidak ada turunannya. Pertanyaannya, manil quwwah, siapa yang lebih kuat, mereka atau Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kaum Ad saja mereka diberikan kekuatan yang luar biasa, mampu memahat gunung-gunung dan bukit-bukit dijadikan istana, bukan untuk ditempati. Itu hanya mainan mereka saja, hanya hobi saja. Itu saja dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kaum Ad? Mereka tinggal cerita. Maka siapapun yang merasa kuat di permukaan bumi ini, mereka tidak lebih kuat dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Al-Qawi Al-Matin, Dia zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jauh daripada kaum Ad muncul kaum Samud, di mana kaum Samud ini adalah keturunan orang-orang yang beriman yang dibawa oleh Hud keluar dari kaum Ad. Ketika Hud meninggal dunia, mereka pun beranak pinak masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian mereka banyak umatnya, keluarlah satu kabilah yang disebut dengan Samud. Kurang lebih kekuatannya dengan kaum Ad karena turunannya. Mereka biasa memahat-mahat bukit, memahat-mahat gunung untuk dijadikan istana. Padahal di zaman itu belum ada alat berat seperti yang kita kenal hari ini. Mereka memahat dengan cara manual. Tapi Allah berikan kekuatan sedemikian rupa, diberikan kecerdasan sehingga mereka memiliki seni yang luar biasa, dan peninggalannya masih ada hari ini, kaum Samud. Bahkan dijadikan salah satu destinasi wisata peninggalan kaum Samud, dan bisa kita lihat ya. Lah kaum Samud juga merasa mereka sombong karena mereka punya kekuatan fisik. Diutuslah kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Saleh meminta kepada mereka untuk beriman. Mereka pun kufur, dan mereka berjanji akan beriman kalau Nabi Saleh mengeluarkan mukjizatnya. Berupa apa? Berupa unta yang keluar dari batu. Kenapa mesti batu? Karena mereka suka memahat batu. Apakah Nabi Allah Saleh kemudian menolak? Tidak. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaannya. Keluarlah unta dari batu itu dalam kondisi hamil, unta usyara. Usyara itu artinya unta yang bunting 9 bulan siap melahirkan. Ketika keluar saja dari batu, unta itu langsung melahirkan anaknya itu.
Dan Nabi Saleh alaihi salatu wasallam meminta kepada kaum Samud agar jangan mengganggu unta ini. Dia akan minum dari sumur yang kalian biasa mengambil airnya, dan kalian setiap hari bisa mengambil air susunya tanpa diperah. Bayangkan unta itu besar, ikhwan, bisa memenuhi hajat susu berkabilah-kabilah di zaman itu. Jadi tidak diperah lagi. Itulah satu-satunya unta keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dinasabkan kepada Allah naqatullah, karena unta ini keluar air susu seperti keran tanpa diperah. Cukup kita bawa tandan, bawa bejana, kemudian diletakkan di situ, maka sudah penuh dan tinggal pulang kemudian diminum susunya. Nabi Saleh hanya meminta jangan diganggu. Tapi mereka juga tidak beriman kepada Nabi Saleh. Sudah jelas-jelas mata mereka memandang mukjizat yang agung luar biasa, keluar unta dari batu. Justru tiba-tiba ada 9 orang tis'u rahtin yang hendak berbuat jahat kepada untanya Nabi Saleh dan hendak menyembelihnya dan membagi-bagi dagingnya untuk dimakan poya-poya dan hura-hura. Pada waktunya akhirnya 9 orang ini kemudian membunuh unta itu. Lah ketika unta itu dibunuh induknya, maka anaknya bersuara. Nabi Saleh tidak tahu kalau untanya dibunuh tuh. Anaknya bersuara 3 kali suara. Baru Nabi Saleh kemudian marah, berkhutbah, dan itu seagung-agungnya khutbah Nabi Saleh sebelum meninggalkan kaum Tsamud. Nabi Saleh mengatakan, sudah kukatakan kepada kalian jangan ganggu unta ini, maka aku akan berdoa kepada Allah hidup kalian tinggal 3 hari. Hari pertama muka kalian akan menguning, hari kedua muka kalian akan memerah, dan hari ketiga akan gosong menghitam. Kemudian dia pergi. Betul, setelah Nabi Allah Saleh pergi dengan membawa orang-orang yang beriman, hari pertama datang angin mengubah wajah-wajah mereka. Mulai mereka lunglai. Bayangkan mereka adalah umat yang sangat kuat sekali fisiknya, tapi ketika Allah sudah mulai menurunkan azabnya, mereka tidak punya kekuatan. Mereka hanya terduduk di rumah-rumah mereka. Semua kaum Samud terduduk di rumah mereka, tidak memiliki kekuatan apapun. Mulai wajah hari pertama menguning, hari kedua memerah, dan hari ketiga menghitam. Disitulah Allah turunkan Jibril untuk berteriak 1 kali teriakan. Apa yang terjadi? Fa asbahu fi darihim jathimin. Tiba-tiba semua bergelimpangan menjadi mayat di rumah-rumah mereka. Siapa yang lebih kuat? Kaum Tsamud atau Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana kaum Tsamud sekarang? Yang menyombongkan dengan kekuatannya tinggal cerita. Jadi terkadang ada orang itu merasa kuat fisiknya. Boleh jadi mungkin dia seorang petinju, boxing atau yang semacamnya. Terkadang merasa sombong dengan kekuatan fisiknya. Anda tidak lebih kuat daripada kaum Ad dan Tsamud. Tidak perlu sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Terkadang yang kedua, manusia tertipu dengan kekuatan, bahwa kekuatan itu ada pada harta. Berapa banyak orang-orang yang kemudian memiliki harta merasa kuat sehingga menindas siapapun yang di bawahnya. Lihat negeri Paman Sam sana, bagaimana presidennya dengan sombongnya luar biasa, akan membakar dan akan menjadikan api di negeri Palestina. Bahkan bukan hanya Palestina, di Jazirah Arab dia akan membuat lautan api. Sebelum lautan api terkena Jazirah Arab, Los Angeles sudah terbakar duluan. Siapa yang lebih kuat? Presiden Amerika atau Allah subhanahu wa ta'ala? Alat canggih loh. Dari atasnya, dari bawahnya, pasukan pemadamnya tidak sanggup memadamkan api itu, sehingga entah berapa ribu hektar habis ludes dalam hitungan detik, hitungan menit, hitungan hari, dan tidak sampai 1 minggu negeri itu gosong seolah-olah tidak pernah ada negeri indah di tempat itu. Siapa yang lebih kuat? Presiden Amerika atau Allah subhanahu wa ta'ala?
Karena hal yang sama sebenarnya sejarah itu sudah bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Lihat Qarun, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekayaan yang harusnya kekayaan itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menolong para fuqara wal masakin, anak-anak yatim. Intinya dengan kekayaan itu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun merasa sombong dengan kekayaannya. Dia ingkari bahwa kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaan ini, kata Qarun, aku dapati karena kecerdasanku, katanya. Begitulah orang-orang yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan hati. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, utu zaka'an wa la yu'tu zaka'an. Orang kalau hanya diberikan kecerdasan dan tidak diberikan kejernihan hati, maka ujungnya pasti menjadi sombong. Seperti Qarun, dia mengatakan bahwa innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan karena kecerdasanku. Sombong dengan kekayaannya, sehingga dia mengusir utusan-utusan Nabi Musa untuk mengambil zakat daripada Qarun dan mengatakan ini kekayaan milikku. Dia lupa bahwa kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kepadanya. Apa yang terjadi? Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Di mana Qarun hari ini? Tinggal cerita, siapa yang lebih kuat, Allah ataukah Qarun? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun orang-orang yang kemudian bukan hanya kekayaan yang dianugerahkan, bahkan kekuasaan. Allah gabungkan antara kekayaan dan kekuasaan. Itu pula yang menjadikan orang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kekuasaan dan kekayaan itulah mereka lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Fir'aun, kurang apa sombongnya coba? Dia membuat sandiwara dengan Haman supaya masyarakat Mesir percaya bahwa Fir'aun itu Tuhan. Dengan cara apa? Membuat semacam menara tinggi. Kemudian Haman meletakkan daging yang sudah berlumuran darah. Kemudian Fir'aun disuruhnya untuk melesatkan panah, dan panah ini sudah memang diletakkan di daging itu, pura-pura dijatuhkan. Kemudian jatuhlah daging yang berlumuran darah itu ke tanah. Kemudian Haman mengatakan kepada Fir'aun, engkau sudah membunuh Tuhannya Musa. Dari situ kemudian Fir'aun berpidato di hadapan orang Mesir, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, katanya. Malakum ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Sombong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa akibat kesombongannya? Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada Fir'aun dan dia tidak bisa melepaskan dari azab itu. Dikirimnya kutu, dikirimnya katak, dikirimnya belalang, dikirimnya air menjadi merah padam seolah-olah darah, dikirimnya paceklik yang berkepanjangan. Fir'aun tidak bisa apa-apa di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Malah dia datang kepada Musa agar Musa berdoa kepada Allah untuk azab ini dilenyapkan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak menghilangkan azab itu? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia tidak menghilangkan azab yang Allah timpakan kepada mereka? Karena memang Fir'aun bukan Tuhan. Ya, Tuhan jadi-jadian itu. Bahkan lebih daripada itu, saat Allah tenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun pun baru sadar bahwa dia bukan Tuhan, dan memang dia bukan Tuhan. Dia pun mengatakan, amantu bima amanat bihi Banu Israel, aku beriman dengan apa yang telah diimani Bani Israel. Tapi sayang, Allah utus Jibril untuk menyumpal lisannya agar tidak datang rahmat Allah kepadanya. Lihat bagaimana
kesombongan Fir'aun yang luar biasa, yang bengisnya na'udzubillah, melakukan genosida setiap hari, membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, merasa dirinya Tuhan, tiba-tiba ditenggelamkan dan mati di lautan. Siapa yang lebih kuat, Fir'aun atau Allah? Di mana Fir'aun? Jadi kisah saja. Bahkan konon mumi yang dimumikan Ramses II itu adalah Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, walaupun ini menjadi khilaf para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, siapa lagi? Namrud. Namrud diberikan kekuasaan dan diberikan kekayaan yang jauh lebih berkuasa dan lebih kaya dibandingkan Fir'aun. Kalau Fir'aun kan Mesir saja. Kalau Namrud itu penguasa dunia. Dia penguasa dunia. Namrud itu di masa Ibrahim alaihi salatu wassalam berdialog dengan Ibrahim. Dia mengaku bahwa dia Tuhan dan bisa menghidupkan dan juga mematikan. Dia mengatakan, ana uhyi wa umit, katanya. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Kemudian Namrud mengatakan, keluarkan 2 tawanan, dibunuhnya satu dan dibiarkan dia satunya. Lihat, aku bisa menghidupkan satunya dan bisa mematikan satunya. Tapi lihat orang yang sombong ini, ketika dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan, dikirim satu nyamuk bersarang di otaknya. Ada yang mengatakan 60, 40 tahun dia tidak bisa tidur nyenyak dengan nyamuk itu, sehingga setiap nyamuk itu menggigit, dia suruh pembantunya untuk memukulkan kepalanya sampai akhirnya gegar otaknya dan mati oleh seekor nyamuk. Di mana manusia yang mengatakan ana uhyi wa umit? Dia sendiri mati. Siapa yang kuat di sini? Allah atau Namrud? Allah subhanahu wa ta'ala al-qawi al-matin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingat satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang sahibul jannataini, pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun ini dulunya dia berkongsi dalam sebuah bisnis. Ada 2 orang kawan berbisnis dalam sebuah perniagaan. Karena cekcok soal saham, akhirnya pisah dan dibagi 2. Biasa, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ba'dha. Sebagian orang yang bersyarikat itu pasti ada yang menzalimi satu dengan yang lainnya. Makanya ada orang tidak mau usaha berdua atau bertiga, mau usaha sendiri, karena biasanya kalau sudah berdua bertiga tanam saham, pasti yang satu akan menzalimi yang lainnya. Itu sudah memang Quran yang mengatakan seperti itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu pun sedikit. Tapi banyak orang-orang yang dibawa lari modalnya, tidak dibagi hasilnya, merasa dirinya lebih banyak bekerja dan begitu seterusnya kan. Mestilah kalau orang bersyarikat itu pasti ada masalah tuh, ya. Akhirnya 2 orang ini pisah, dibagi 2, 50%, 50%. Yang kawannya yang 50% bagian sahamnya disedekahkan semuanya. Yang satunya justru diberikan 2 kebun. Akhirnya menjadi kaya raya. Lah kemudian ketika kawannya yang saleh ini yang disedekahkan seluruh hartanya, lambat laun Allah uji dengan kefakiran. Dia ingin cari pekerjaan. Dia ingat kawannya sudah kaya. Dia pun datang kepada kawannya dan meminta pekerjaan. Bukannya diterima, justru malah diejek dan dihinakan. Apa kata-katanya? Dia mengatakan, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin itu ketika bercakap-cakap, hartaku jauh lebih banyak dibandingkan hartamu, dan pengikutku jauh lebih banyak dibandingkan pengikutmu. Sombong dengan kekayaan. Tetapi kawannya ini baik, menasihati. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya mengatakan,
Apakah kau akan kufur kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Seolah-olah Dia mengatakan, kau dulu tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, kau dulu bayi, tidak membawa harta. Sekarang kau kaya itu karena Allah kasih kekayaan. Sekarang kau banyak pengikut karena Allah kasih kekuatan. Allah yang kasih semuanya. Tetapi dinasihati, bagaimanapun dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fa asa rabbi an yu'tina khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husbanan minas sama fatusbihu sa'idan zalaqa aw yusbihu ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Maka kemudian kawannya yang baik ini mendoakan keburukan karena dia sudah kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmatnya. Maka dia mengatakan, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang jauh lebih baik daripada kebunmu, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak akan menemukan air itu lagi. Subhanallah, doa orang yang dizalimi mustajab. Datang azab kepada dua kebun yang sangat subur, yang menghasilkan setiap harinya tanpa ada musim. Tiba-tiba datang halilintar membakar sampai hilang kepara-parapnya. Dia pun menyesal dan baru tahu bahwa semua datang dari Allah. Siapa yang kuat? Ashabul jannataini atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ashabul jannah dalam surah Al-Qalam. Ada kisah ashabul jannataini, ada kita ashabul jannah. Sama-sama, yang satu pemilik dua kebun, yang satu pemilik satu kebun. Dalam surah Al-Qalam, dulu di zaman Bani Israel ada orang kaya. Orang kaya ini dermawan. Apabila kebunnya ini panen, maka dia tidak akan memanen duluan kecuali mempersilahkan para fuqara untuk mengambil buah-buahannya. Setelah fuqara mengambil buah-buahannya, baru dia memanennya. Sebaik itu orang ini kepada para fakir miskin. Meninggallah orang tua ini, kemudian warisannya diberikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya membodoh-bodohkan bapaknya. Akhirnya mereka mengatakan, buat apa orang fakir itu harus dikasih, gitu. Ini kan harta kita, apa hak mereka? Maka kemudian ketika orang tuanya sudah meninggal, kemudian ketika ada panen raya, mereka mengatakan sesama mereka dan mengatakan, kita harus datang pagi-pagi ke kebun itu dan kita panen sebelum orang-orang miskin itu datang, katanya. Bakhil. Tapi ada satu di antara mereka, qala awsatuhum, berkatalah orang yang paling tengah di antara mereka. Maksudnya masih adalah di antara saudara-saudaranya itu yang baik. Bukankah bapak kita begini, janganlah kita lakukan. Tapi karena dia satu lawan 4 orang, kalahlah. Tetap yang 4 orang ini menghasut yang tengah-tengah ini untuk memanen sebelum datang orang-orang miskin itu. Mereka tidak tahu, mereka malam itu merencanakan sebuah makar. Allah sudah membuat makar, dikirim petir malam itu ke kebun. Terjadi kebakaran hebat. Mereka tidak tahu, masih menghayal bahwa besok akan mendapatkan banyak buah, katanya. Orang miskin tidak akan saya kasih, katanya. Berangkat mereka ke kebun di pagi hari. Mereka tidak paham bahwa kebunnya sudah tidak ada. Ketika sampai di kebunnya, mereka enggak percaya bahwa itu kebunnya. Kemudian mereka berputar-putar lagi dan mengatakan, jangan-jangan ini bukan kebun kami. Tapi namanya kebunnya, ya berputar sampai di situ lagi, sampai di situ lagi. Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka angan-angankan rupanya tidak sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, Allah punya makar sendiri. Tetapi sebaik-baik makar adalah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kekikiran orang-orang ashabul jannah ini. Lihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan iblis sekalipun. Iblis ini adalah makhluk yang Allah berikan kekuatan lebih kuat dibandingkan Namrud.
lebih kuat dibandingkan Fir'aun, lebih kuat dibandingkan kaum Ad. Ketika dia sombong di hadapan Allah, dia mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Mana iblis sekarang? Allah usir dari surga dan dia tidak bisa apa-apa. Ra'sul syar, bayangkan, penghulunya keburukan, tidak bisa apa-apa dengan kekuatan Allah. Akhirnya dia diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, pun tidak punya kekuatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa kalau kita melihat sejarah-sejarah, maka teranglah bagi kita tentang makna nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita akan masuk setelah kita mendengar cerita biar nyambung pembahasannya. Sebagian para ulama ketika memberikan definisi Al-Qawi Al-Matin, apa Al-Qawi dan apa itu Al-Matin? Ada yang mengatakan bahwa Al-Qawi ay kamilul quwwati la aqwa minhu subhanahu. Al-Qawi itu adalah kesempurnaan kekuatan dan tidak ada zat yang lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu adh-dha'ifu yataqawwa bi quwwatillah. Sementara hamba itu lemah, dia kuat itu karena bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan pada hati kita. Terkadang orang itu kan kurang tawakal, ikhwan. Ada orang bersandar kepada orang kaya, dia tidak tahu bahwa ketika orang kaya itu jatuh, dia pun akan jatuh. Ada orang yang bersandar dengan preman karena mereka punya kekuatan, mereka tidak sadar bahwa kaum Ad sudah dihancurkan lebih kuat dibandingkan preman. Tapi ketika preman itu mati, sandaran mereka juga jatuh. Ada orang bersandar kepada pejabat, kepada jenderal dan begitu seterusnya. Ketika mereka purna tugas, habis sandarannya. Harusnya seorang mukmin itu jangan bersandar kepada yang lemah, bersandarlah kepada Allah kamilul quwwati la aqwa minhu subhanah wal abdu dhaifu yatakawwa bi quwwatillahi azza wa jalla. Ulama mengatakan Al-Qawi adalah kesempurnaan kekuatan dan tidak ada zat yang lebih kuat dibandingkan Allah, sementara hamba ini lemah, dia menjadi kuat karena bersandar kepada zat yang kuat. Itu makna Al-Qawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Al-Khattabi ataupun Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan Al-Qawi alladzi la yaghlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'ahu raddun yanfadu amrahu wa yumdiya qada'u fi khalqihi syadidu iqabihi liman kafara bi ayatihi wa jahada hujajahu. Kata Imam At-Tabari, dia mengatakan Al-Qawi adalah zat yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Al-Qawi adalah zat yang tidak bisa dibantah siapapun keputusannya. Al-Qawi adalah di mana setiap perkaranya pasti terjadi, di mana keinginannya pasti terlaksana. Al-Qawi adalah di mana seluruh keputusan-keputusannya pasti akan sampai kepada makhluknya, dan dia adalah orang yang paling, zat yang paling keras hukumannya kepada orang yang kafir dengan ayat-ayatnya dan menentang hujah-hujahnya. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Ibn Katsir mengatakan ay la yaglibuhu ghalib wa la yafutuhu harib. Qawi adalah zat yang tidak dikalahkan siapapun dan dia tidak mungkin lari dari siapapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun Al-Matin, apa itu Al-Matin? Maka Matin itu jauh lebih hebat dibandingkan Qawi. Jadi Al-Matin itu di atasnya Qawi lagi. Makanya para ulama mengatakan Al-Matin, seperti yang dikatakan Imam Al-Khattabi, syadidul Qawi. Dia ada lebih tinggi daripada Qawi, kesempurnaan kekuatan. Alladzi la taqta'uhu quwwatuhu,
di mana kekuatannya tidak mungkin terputus, akan kuat selamanya. Beda dengan makhluk. Boleh jadi ketika mungkin di masa-masa dewasa, nampaklah kekuatannya, nampak kekuatan fisiknya, cara berfikirnya, sampai dia mampu mengumpulkan harta benda yang banyak, nampak kekuatan, tapi tidak sadar bahwa satu hari mereka akan melemah. Ketika kemudian umur semakin panjang kepada mereka, mereka pun sudah menua, terkadang daya pikir dan ingat pun sudah mulai hilang, dan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari harta yang mereka kumpulkan. Kecerdasan mulai hilang, pandangan mereka mulai kabur, telinga mereka mulai budek, cara berfikir mereka mulai nyanyok, dan begitu seterusnya. Itu makhluk, tapi Allah kekuatannya tidak terputus. Itulah Al-Matin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, bahwa segala kekuatan di alam semesta ini sumbernya adalah Allah. Ketika kita memahami makna Al-Qawi dan Al-Matin, maka ini yang pertama harus tanamkan kepada dada kita, bahwa segala kekuatan yang ada di alam semesta ini tetap sumbernya adalah kekuatan Allah. Tidak bisa orang tiba-tiba kuat sendiri kalau Allah tidak berikan kekuatan. Makhluk itu tidak bisa apa-apa. Yang kedua, bahwa kekuatan Allah adalah kekuatan abadi, sementara kekuatan makhluk itu kekuatan yang tidak abadi dan tidak sama, walaupun mereka punya kekuatan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini lenyaplah sifat sombong pada diri kita, karena kita ini tidak kuat, kita lemah. Di sana ada zat yang lebih kuat dibandingkan kita. Lalu apa asar keimanannya? Ini yang paling penting kalau kita belajar asma was sifat ini, adalah mengambil pengaruh imannya apa. Ketika kita ini memahami Allah itu qawi, Allah itu zat yang maha kuat, tidak dikalahkan siapapun, Allah itu matin, kekuatannya tidak terputus dan senantiasa abadi. Apa asar keimanannya? Yang pertama, asar keimanannya bahwa kita di alam dunia ini harus terus menyandarkan kekuatan kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan. Saat kita lemah kita punya Allah. Saat kita susah kita punya Allah. Saat kita dirundung masalah kita punya Allah. Kenapa mesti kemudian kita berputus asa? Lihat Nabi. Satu hari Nabi SAW sedang bersandar di sebuah pohon. Datang orang Yahudi membawa pedang. Rasul sedang kailulah, tidur siang. Tiba-tiba kemudian pedang Yahudi ini sudah hampir di leher Nabi, tinggal didorong, ditusukkan saja. Tiba-tiba Yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, "Man yamna'uka minni ya Muhammad," katanya. Siapa yang bisa mencegah pedangku ini wahai Muhammad, katanya. Rasul dengan tenang mengatakan, "Allahu yamna'uk," Allah yang akan mencegahnya, katanya. Ketika mendengar lafaz Allah, menggigil Yahudi ini, jatuh pedangnya, langsung diambil Nabi, kemudian dibalik, "Al-an," sekarang, "Man yamna'uka minni," siapa yang bisa mencegah dari pedangku, kata Rasul. Mungkinkah Yahudi mengatakan Allah? Tidak. Rasul bisa saja membunuhnya, tapi Nabi SAW memberikan pilihan terbaik kepada Yahudi ini. Baik, saya tidak akan membunuhmu, kata Rasul, tapi bagaimana kalau kutawarkan masuklah ke agamaku. Lihat bagaimana ketika Rasul mengatakan Allah, semua berubah. Kenapa kita tidak mengatakan seperti itu? Ketika ada masalah, saya tidak sedih karena ada Allah. Ketika Nabi SAW berada di gua, kemudian utusan Abu Jahal itu sudah mondar-mandir di atas gua, yang kata Abu Bakar, kalau seandainya kusandarkan saja kakiku, tentu mereka akan melihatnya. Tapi Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma." Jangan sedih wahai Abu Bakar. Bagaimana dengan dua orang sementara yang ketiganya Allah? Kita tidak berdua, di sana ada Allah, kata Rasul.
Dari situlah tenang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Allah selamatkan Abu Bakar dan Rasul, padahal pasukan Abu Jahal dua mundar-mandir itu di atas gua itu. Siapa yang menolong Rasul dan Abu Bakar? Allah, karena Allah zat yang maha kuat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita tetap menyandarkan urusan kita kepada Allah karena Dia satu-satunya zat yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang mampu memberikan segalanya. Yang kedua, husnut tawakkul 'alal qawi. Maka kita harus memperindah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memperindah. Karena kita yakin Allah itu kuat, dan orang kuatlah yang bisa menolong yang lemah. Kita yakin Allah itu kaya, orang kayalah yang bisa menolong yang miskin, dan begitu seterusnya. Zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, zat yang maha perkasa, bisa menghukum siapa saja. Itulah Al-Qawi, Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meyakini Ismullah Al-Qawi, maka semakin tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sandaran yang paling tepat kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tawadhu, melahirkan akhlak rendah diri. Kita ini makhluk lemah, apa yang disombongkan? Jangan tertipu dengan kekayaan, jangan tertipu dengan pangkat dan jabatan. Akhirnya kalian congkak di permukaan bumi. Ada zat yang lebih kuat dibandingkan kalian, dan sejarah sudah membuktikannya. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Sodom, dan kaum-kaum yang lainnya, kaum Syuaib, bagaimana Allah azab mereka. Kalian makhluk yang sangat lemah sekali. Makanya satu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikisahkan Abu Mas'ud ini dia marah kepada budaknya. Kemudian dia pun mencemeti budaknya, mencambuk budaknya. Dia tidak sadar di belakang dia ada Nabi SAW, dan budaknya melihat Rasul. Abu Mas'ud tidak melihat Rasul. Kata budaknya kepada Nabi SAW, tolonglah aku wahai Nabi Allah. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Abu Mas'ud tanpa sadar, mengatakan, innallaha aqdar alaika minka ala hadzal ghulam. Hei Abu Mas'ud, Allah lebih sanggup untuk melakukan yang jauh lebih dahsyat kepadamu dibandingkan apa yang kau lakukan kepada budakmu, katanya. Kaget Abu Mas'ud ketika melihat rupanya Nabi di belakang. Sejak itu mengatakan, wallahi ya Rasulullah adrib mamlukan ba'dahu abada. Setelah ini Rasul, saya tidak akan memukul hamba siapapun sampai aku mati, katanya. Rasul mengingatkan soal kekuatan Allah. Kamu jangan zalim, karena orang yang dizalimi bisa berdoa kepada Allah, dan doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Tidak ada antara dia penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bi izzati wa jalali la ansurannahu hatta walau ba'dahin, kata Allah. Kalau ada orang yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka Allah berfirman, demi kemuliaanku sendiri, kata Allah, aku akan tolong dia sampai batas waktu yang ditentukan. Berapa banyak orang-orang yang dizalimi ketika berdoa, maka orang yang zalim langsung kemudian dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam kehidupan kita, berapa banyak orang-orang yang suka berbuat zalim dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sombong, karena yang berhak sombong itu adalah Allah, karena Dia zat yang maha kuat. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-istikhdam an-nafi lil quwwati al-mawhubah fil haqqi fi khidmatil wahid. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan harta, Allah berikan kepada kita kekuatan pangkat, jabatan ataupun kepemimpinan, Allah berikan kepada kita kekuatan fisik, maka jadikan kekuatan-kekuatan Allah al-mauhubah yang Allah telah berikan kepada kita, jadikan untuk berkhidmat kepada zat yang telah memberikan kekuatan itu. Kalau punya harta, maka harta itu digunakan di jalan Allah. Kalau punya kekuatan, gunakan kekuatan itu di jalan Allah. Kalau punya pangkat dan jabatan, gunakan untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Karena
kekuatan itu hanya milik Allah. Kekuatan yang kita miliki semua datang dari Allah. Maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, bahwa setelah kita mengetahui bahwa Allah Al-Qawi Al-Matin, maka sudah selayaknya kita berdoa dengan dua nama Allah ini. Jadikan tawassul kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita ditimpa musibah, ingin keluar dari musibah, maka kita katakan, Ya Qawi Ya Matin, lepaskan musibahku. Kalau seandainya kita diberikan banyak masalah, entah kesehatan, entah ekonomi, entah keluarga, apalah sebut masalahnya, maka bertawassullah dengan dua nama Allah, Ya Qawi Ya Matin. Wahai Zat yang maha kuat, wahai Zat yang kekuatannya tidak pernah terputus, aku ini sedang mengalami banyak hal, banyak kesulitan, banyak masalah. Karena hanya orang kuat, yang Zat yang kuat yang bisa menolong yang lemah. Minta kepada Allah. Jadikan ini sebuah tawassul bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian yang keenam, annahu la quwwata lil abdi ala ta'atillah illa bi quwwatillah wa taufiqih. Termasuk kita yang sekarang ini Allah takdirkan hijrah ke sunnah, bisa mengaji, hadir di majelis-majelis ilmu, tahu yang hak dan yang batil, tahu yang syirik dan tauhid, tahu yang bid'ah dan yang sunnah, tahu yang taat dan maksiat, dan begitu seterusnya. Sebenarnya pengetahuan yang kita miliki tidaklah diberikan kecuali Allah yang menghendakinya. Betapa banyak orang yang Allah tidak kehendaki mereka sesat. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah sesatkan, kalau Allah berikan petunjuk, tidak ada yang menyesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah disesatkan, satu dunia memberikan petunjuk tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Satu dunia memberikan petunjuk kepada satu orang yang Allah sesatkan, mereka tidak sanggup karena mereka lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara asar daripada nama-nama Allah ini, Al-Qawi dan juga Al-Matin di sini, adalah kita bisa melihat bagaimana pertolongan Allah kepada para nabinya, pertolongan Allah kepada orang-orang salehnya. Betapa banyak kisah-kisah yang sudah saya ceritakan tadi, bagaimana Allah menolong Nabi Allah Hud dari kaum Ad, Nabi Allah Saleh dari kaum Samud, Nabi Allah Lut dari kaum Sodom, Nabi Allah Shu'aib dari kaum Madian, dan begitu seterusnya. Dan mereka terancam nyawanya, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka. Bahkan Nabi Hud sampai mengatakan, Fakiduni jami'an thumma la yunzarun. Kalau kalian tidak suka dengan saya, kata Hud, silahkan kalian buat makar, bunuh aku sekarang, jangan nunggu besok. Mereka tidak sanggup. Jangan lagi membunuh Nabi Hud, untuk menyentuh kulitnya saja tidak sanggup. Padahal mereka kaum yang kuat-kuat, mereka kaum yang diberikan kekuatan yang luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, makhluk yang tidak pernah diciptakan sebelum dan sesudahnya. Untuk menyentuh Nabi Hud tidak bisa. Siapa yang menjadikan mereka tidak mampu menyentuh Nabi Hud? Allah. Allah lebih kuat dibandingkan kaum Ad. Kemudian juga rizqul ibad yang Allah anugerahkan